Katanya yang telah selesai menuntut ilmu, wanita hanya 1/8 dibanding pria dalam hal kepandaian dan kekuatan serta kebijaksanaannya. Serat Paniti Sastro. Dari masa kuno, kehadiran perempuan di ruang publik sungguhlah nyata adanya. Tidak hanya bertindak sebagai ibu, tetapi juga memimpin di sektor-sektor yang didominasi laki-laki. Namun, peran-peran ini mulai tercerabut seiring dengan berkobarnya Perang Jawa yang mengakhiri tatanan lama di Jawa. Propaganda kolonial yang syarat budaya patriarki menempatkan perempuan sebagai Raden Ayu Boneka yang berdiam manis sebagai bayangan laki-laki. Berbagai narasi dibangun, bermacam citra dipaparkan. Semua bermuara pada akhir yang sama, pengkerdilan peran perempuan. Di jantung kota Yogyakarta, di antara tembok-tembok kuno keraton, tersimpan kisah-kisah para perempuan istimewa. Kisah-kisah yang tak hanya mengukir sejarah, namun juga menginspirasi generasi kini. Melalui pameran temporer Paramaiswari Mahasakti Kraton Yogyakarta, pengunjung diajak untuk menyusuri jejak keagungan para perempuan yang pernah berkiprah di keraton. Sebenarnya konsep pameran Paramaiswari ini merupakan upaya keraton untuk menggali kekayaan wacana terkait dengan emansipasi Nusantara. Dan ketika kami berdiskusi dengan Gusti Kanjeng Ratu Bendoro, ide dasar dari pameran ini adalah membidik bagaimana peran perempuan di keraton pada saat Keraton Yogyakarta sendiri menjadi pusat kota kerajaan. Namun bukan hal itu yang kemudian ingin disampaikan secara menyeluruh, melainkan bagaimana wacana tentang perempuan yang hari ini banyak dilakukan dikotomi dengan perspektif laki-laki secara sosial, ingin diketengahkan sebagai wacana baru. Bagaimana seorang perempuan ingin mendefinisikan keperempuanannya. Titik dasar itulah yang kemudian membuat pameran ini mencari tokoh penting dari Keraton Yogyakarta untuk dapat diceritakan. Sehingga kami bersama tim bersepakat untuk membidik atau menceritakan ketokohan seorang permaisuri, Parameswari, atau ketika kami ketahui ternyata itu berasal dari sebuah terminologi Sanskerta, Prameswari, permaisuri ini merupakan satu gabungan dari kata Paramaiswari yang berarti lebih dari perempuan utama. Inilah yang akhirnya kami susun secara kronologis dan komprehensif di dalam ruang pamer untuk dapat dinikmati wacananya, informasinya, beserta artefak dan koleksinya yang membuktikan bahwa peran seorang permaisuri sebagai perempuan itu cukup prominent di Keraton Yogyakarta. Namun, satu hal yang perlu digarisbawahi bahwa cerita terkait dengan emansipasi Nusantara ini bukan berarti upaya untuk melawan konsep patriarki, melainkan memberi wacana yang terbuka pada perempuan hari ini. Pameran ini menyajikan beragam koleksi yang menceritakan kisah hidup para permaisuri keraton yang tercatat dalam sejarah. Pameran ini terdiri dari beberapa babak. Pada bagian pertama pameran, pengunjung disambut dengan ruang imersif yang bercerita tentang pengerdilan wanita. Di ruang ini, pengunjung bisa mendengar narasi dan penggalan-penggalan terjemahan dari kitab kuno tentang bagaimana perempuan harus bertindak, seperti Serat Paniti Sastra dan Serat Chandra Rini.
Menurut beberapa bait serat, harga perempuan hanya terletak pada kemampuan reproduksinya dan bagaimana melayani suaminya agar pernikahan langgeng. Di ruang selanjutnya, terdapat laku kuasa GKR Kadipaten dalam keprajuritan Langen Kusuma dan kesenian melalui perangkat gamelan Kanjeng Nyai Mari Kangen. Masih di ruangan yang sama, terdapat kisah GKR Sultan sebagai diplomat ulung yang mampu menjadi garda kepulangan Sri Sultan Hamengkubuwono II dari pengasingan di Saparua dan bertindak sebagai negosiator untuk kembali ke Yogyakarta. Mengingat urgensi tentang emansipasi sebenarnya bukan persoalan hari ini penting atau tidak, tetapi persoalan membuka cara pandang masyarakat tentang kedudukan laki-laki dan perempuan, tentang pemahaman terkait gender secara sosial di masyarakat yang terkadang bias. Contoh sederhana dalam satu kegiatan seminar kemarin ketika kita melakukan satu survei menggunakan AI, Gus Ihayu memasukkan melalui Google Translate dalam bahasa Indonesia dituliskan dia dokter dan kemudian dalam bahasa Inggris diterjemahkan dengan he is a doctor. Sementara dia perawat kemudian diterjemahkan dalam bahasa Inggris she is a nurse. Dari AI saja kita paham bahwasanya bias gender ini muncul terhadap mereka-mereka yang menentukan kebijakan atau membuat satu sistem terkait hal tersebut. Padahal gender adalah sebuah konsep bangunan sosial yang tidak berhubungan dengan seks. Konsep Paramaeswari pada kesempatan kali ini atau pameran besar ini ingin menyajikan bagaimana peran perempuan yang di Keraton Yogyakarta tidak hanya bicara tentang bagaimana mereka bertindak secara domestik dengan begitu prominen, tapi menghadirkan wacana dan narasi sejarah tentang seorang permaisuri di periode Sultan pertama dan Sultan kedua yang rupanya mereka merupakan elemen penting dari pertahanan militer keraton. Keraton sendiri memiliki satu sejarah tentang kesatuan prajurit Langen Kusumo yang ternyata salah satu panglima perang dari prajurit tersebut atau komandannya adalah seorang permaisuri. Hari ini mungkin kita tidak relevan dengan wacana tersebut, namun catatan sejarah, bukti-bukti yang ada di keraton sampai kemudian artefak yang ada menunjukkan bahwa kesatuan prajurit Langen Kusumo menjadi satu-satunya kesatuan militer yang melindungi Sultan di ring pertama dibanding kesatuan laki-laki. Kiprah GKR Kencono menyambut pengunjung di Gedong Sarangboyo dengan kacu abrit. Pengelolaan keuangan menjadi salah satu yang perlu disoroti. GKR Hageng, Permasyuri Sri Sultan Hamengkubuwono VI, dan GKR Kencono, Permasyuri Sri Sultan Hamengkubuwono VII, menjadi pengatur dan pengelola keuangan yang bijak. Di sisi lain, wacana dalam Paramaeswari juga menghadirkan tentang bagaimana kemampuan seorang perempuan dalam mengelola moneter. Bayangkan saja ketika kita melihat di periode Sultan Hamengkubuwono ke-7, Sultan Sugih memiliki atau mengelola setidaknya 17 pabrik gula di Yogyakarta dengan periode pemerintahan beliau di 1877 sampai 1921. Dan 33 pabrik perkebunan yang dimana kedua elemen besar dari ekonomi liberal pada periode tersebut rupanya terdapat seorang permaisuri yang turut mengatur tata kelola keuangan. Bukan hanya negara, tetapi tata kelola keuangan dari industri-industri tersebut. Sehingga kalau hari ini kemudian kita sangat paham terkait dengan bagaimana seorang perempuan itu memiliki kemampuan dalam pengelolaan keuangan yang cukup baik. Mereka secara naluriah memang sudah hadir
dan terkadang kerap diremehkan ketika konstruksi gender ini dibangun secara sosial dan menganggap perempuan jadi bagian dari subordinat. Ekosistem mode juga turut berkembang dengan inisiatif permasyuri, khususnya oleh GKR Kencono Permasyuri Sri Sultan Hamengkubuwono VI. Bersama dengan kepindahannya ke Yogyakarta, GKR Kencono membawa serta para perajin emas dan jauhari sehingga terjadi pembaruan dalam hal tata busana, corak pakaian, hingga mode perhiasan di Keraton Yogyakarta. Sebagai akhir dari pameran, sosok Gusti Kanjeng Ratu Hemas dihadirkan sebagai representasi multidimensi seorang perempuan dengan berperan sebagai permasyuri, ibu, politisi, dan penggiat sosial melalui Rekso Diah Utami. Kini, perempuan berkarya di berbagai bidang yang menentukan masa depan negara. Hal ini merupakan tuaian dari bibit yang ditanam oleh perempuan-perempuan hebat terdahulu. Sudah, walau belum mendekati sempurna. Karena ada kalanya daya juang ini diartikan sebagai batu sandungan oleh pihak tertentu, atau ada sekedar ajaran kolot yang merendahkan perempuan memang masih membayang. Upaya untuk mencapai kesetaraan merupakan perjuangan yang terus berlanjut. Pameran para mahasiswari ini adalah salah satunya. Yang menarik dari pameran ini sebenarnya bagaimana kita bisa melihat kiprah dari setiap permaisuri Sultan pertama sampai Sultan ke-10 ya, bagaimana mereka punya kontribusi yang sangat besar terhadap sejarah Keraton Jogja dan juga bagaimana mereka bisa meletakkan sendi-sendi dan nilai-nilai yang masih menjadi karakter dari Keraton Jogja sampai hari ini. Pameran ini sangat menarik karena kemudian meng-highlight kelebihan dan peran dari masing-masing permaisuri ini ya, karena setiap permaisuri ini juga hidup dengan tantangan zaman yang sangat berbeda-beda. Sebenarnya menurut aku semuanya menarik karena tadi tuh di awal pameran sempat dijelasin kalau setelah Perang Jawa itu memang perempuan-perempuan itu kok sepertinya kayak dikotakan, tidak menjadi prioritas lagi, dikesampingkan. Tapi nyatanya bahwa permaisuri-permaisuri di sini tuh membuktikan bahwa hal itu salah, kayak mereka tuh bisa melakukan lebih dari yang mungkin masyarakat pada saat itu harapkan. Apalagi tadi sempat ada permaisuri yang dia itu jasanya adalah menyalin kembali skrip yang dicuri pada saat jajar SPI. Menurut aku itu keren banget sih, karena pikiran aku kalau zaman dulu itu kan maksudnya hal yang seperti tulis-menulis itu sepertinya masih kurang yang gimana, tapi beliau itu menulis kembali supaya skripnya itu seperti mengembalikan kembali skrip yang padahal sebenarnya sudah dicuri supaya bisa tetap ada di sini, menyalin kembali. Itu keren banget sih. Sebenarnya perempuan itu bisa melakukan lebih dari yang mungkin masyarakat kira, dan itu mungkin bisa menjadi pengingat kembali buat kita bahwa ya kita harus menjadi lebih dari yang apa kita bisa sekarang, menjadi orang yang lebih baik lagi, kira-kira gitu sih. Kalau menurut pandangan saya, dari khusus yang ruangan ini adalah mengangkat tentang permaisuri di Kerajaan Yogyakarta ini, untuk lebih dikenal oleh generasi zaman sekarang, bagaimana sejarah Kerajaan Yogyakarta ini terkhusus permaisurinya, karena banyak sekali masyarakat di zaman sekarang yang tidak mengenal bahwa di Indonesia ini salah satunya masih ada kerajaan yang masih bertahta dan memiliki permaisuri, dan permaisuri ini pada saat ini ingin lebih mengangkat bagaimana tentang kesetaraan wanita di zaman modern ini. Kita sebagai generasi zaman sekarang, khususnya kaum wanita, kita harus lebih luas dalam berpendidikan pertama, dan kita juga harus memiliki keberanian, ya, keberanian
dalam memimpin, karena di zaman sekarang tidak hanya kaum pria saja mungkin yang boleh memimpin, tetapi kaum wanita pun boleh gitu ya, dengan tidak meninggalkan kodratnya sebagai wanita. Menarik sih, selama ini kan kalau kita ke keraton lihatnya koleksi-koleksi yang lama gitu kan, ini juga lama tapi lebih ke koleksi tentang perempuan, koleksi pribadi milik putri keraton gitu kan. Tadi nuansanya pink, perempuan banget, keren banget sih sebenarnya. Pesannya sih kalau saya lihat bahwa perempuan yang selama ini kadang masih dianggap sepele gitu, ada sebagian, mungkin nggak semua, tapi di sini perempuan terlihat lebih kuat, lebih ingin disampaikan adalah perempuan bisa berdaya, perempuan juga mempunyai kuasa, perempuan juga bisa mengaktualisasikan diri. Dalam pameran ini terlihat memang koleksi-koleksi yang dipamerkan milik putri keraton itu kan cukup banyak, dan pesan-pesannya memang ingin menyampaikan bahwa perempuan juga bisa setara dengan laki-laki. Ini saya rasakan sendiri ketika saya kerja di Jakarta. Seminar Jejak Peradaban merupakan salah satu dari rangkaian acara pameran Paramaiswari dengan tema Perempuan di Ruang Domestik, Publik, dan Politik. Seminar ini menghadirkan perspektif yang komprehensif tentang peran perempuan. Para ahli yang hadir sebagai narasumber dalam seminar Jejak Peradaban memberikan bukti nyata tentang kapasitas dan potensi perempuan. Kami memutuskan untuk melakukan pameran yang bertajuk tentang permaisuri. Dikarenakan memang bagaimanapun peran perempuan dan peran permaisuri ini selalu hanya sangat-sangat sedikit sekali diulas. Jadi tahun lalu kita sudah mengulas bagaimana peran ngersot dalem. Jadi saya rasa tahun ini kita perlu untuk mengulas satu sisi yang lain, yaitu adalah permaisuri. Nah, tidak disangka bahwa Paramaiswari ini ternyata memberikan dampak yang luar biasa, karena setiap pengunjung yang datang ke Paramaiswari ini memberikan feedback yang luar biasa sekali, begitu. Nah, akhirnya dari situ kita memutuskan untuk mengadakan seminar yang mengangkat dengan tema yang sama, yaitu adalah perempuan. Tapi apa yang mau didiskusikan? Lalu kita memutuskan bahwa 3 peran penting, yaitu adalah dari ranah domestik, publik, dan juga politik. Kenapa? Karena kita melihat seorang permaisuri yang saat ini ada, yaitu Gusti Kanjeng Ratu Hemas, hebat di 3 ranah tersebut. Karena kalau kita membicarakan kebijakan untuk ranah domestik dan publik, maka kita harus membicarakan politik. Politik akan mendukung ranah domestik dan juga ranah publik. Begitu juga bagaimana satu dengan yang lainnya saling berkaitan. Jadi itu kenapa kita memutuskan 3 ruang ini sangat-sangat penting untuk adanya kita bahas di satu hari ini. Di balik stigma mengenai perempuan, para permaisuri di zamannya masing-masing memiliki pengaruh yang sangat besar terhadap masyarakat. Keluar dari bingkai, mereka mendefinisikan diri kembali agar dapat berdaya, mencoba mewariskan semangat daya juang sebagai perempuan untuk generasi selanjutnya. Keraton Yogyakarta berkomitmen untuk menjadikan museum dan pamerannya sebagai sarana edukasi yang efektif bagi masyarakat. Pameran ini kemudian akan menghadirkan public program yang tidak hanya menceritakan tentang narasi-narasi perempuan berdaya di Keraton Yogyakarta, tetapi membuktikannya dengan koleksi atau dengan artefak maupun dengan pusaka yang memang melekat pada perempuan pada periode tersebut. Dan hal tersebut kami kupas dan mengundang tenaga-tenaga ahli dari universitas, baik itu dosen maupun peneliti, untuk bisa melihat ini secara luas.
terbuka dan berimbang, sehingga upaya keraton menjadi institusi yang inklusif dan menjadi bagian dari institusi yang mendukung pengetahuan dapat tercapai, terutama yang berkorelasi dengan pameran para maiswari. Kalau dari segi pamerannya sendiri, ini kita ingin menunjukkan bahwa sebenarnya ranah perempuan tidak hanya di kasur, dapur, dan sumur, tapi banyak ranah lain. Karena statement ini sebenarnya adalah produk kolonial. Sekarang waktunya kita untuk mendekolonialisasi narasi-narasi tentang perempuan. Karena beyond that, perempuan itu luar biasa, terbukti dengan permaisuri-permaisuri yang juga mereka militer, strategis, negosiator, politisi, bahkan Kemenku, memanage keuangan negara Ngayogyakarta Hadiningrat yang pada saat itu menjadi suatu peran yang sangat luar biasa. Jadi ini kenapa kita perlu meng-highlight bahwa narasi-narasi perempuan sekarang yang ada, yang mengkotakkan perempuan dalam sebuah kotak yang tidak ada sebenarnya, itu adalah kita sendiri, masyarakat sendiri. Maka kita harus mulai membongkar kotak-kotak yang tidak terlihat ini untuk supaya perempuan bisa lebih berkarya. Keraton itu menjadi salah satu dari 3 destinasi yang menjadi paket wisata kalau ke keraton, ke Jogja, mohon maaf, kalau ke Jogja, yaitu adalah Borobudur, Prambanan, dan Keraton. Maka perlulah langkah keraton mulai bebenah dengan menghadirkan budaya-budaya yang mendekolonialisasi cerita narasi budaya kita sendiri. Dari situ harusnya dan harapannya kita bisa menulis ulang narasi-narasi yang sebenarnya terjadi di lingkungan kita sendiri. Dan dengan demikian budaya bisa lebih kepada zamannya dan lebih kepada real situasi masyarakat yang ada di Indonesia. Nah, dari situ tentunya word of mouth ini sangat penting. Karena word of mouth ini yang akhirnya akan mendatangkan wisatawan. Dan terbukti ternyata para mahasiswari ini mampu menghadirkan wisatawan-wisatawan dari Jakarta, bahkan dari beberapa menteri sudah hadir untuk melihat, dari DPD, dari MPR, DPR pun juga akhirnya datang untuk melihat pameran para maiswari ini. Jadi keraton akan menjadi salah satu pintu untuk mendobrak hal-hal yang disebutkan dekolonialisasi. Pariwisata bukan hanya sekedar motor penggerak ekonomi, tetapi juga menjadi katalisator yang efektif dalam menyebarkan pemahaman yang lebih mendalam tentang sejarah, nilai-nilai, serta mempromosikan ide-ide progresif dan mendorong apresiasi terhadap warisan budaya sehingga berkontribusi pada kemajuan masyarakat secara keseluruhan. Hal ini tidak hanya memperkaya wawasan wisatawan, tetapi juga mendorong masyarakat lokal untuk lebih menghargai warisan budayanya sendiri dan berperan aktif dalam pelestariannya.